Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan pengembangan kepercayaan diri pada anak dengan subtema yang pertama yaitu pengertian percaya diri, yang kedua yaitu aspek-aspek kepercayaan diri, yang ketiga yaitu pentingnya percaya diri, yang keempat yaitu upaya peningkatan percaya diri, yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kepercayaan diri. Di sini kelompok kami dengan narasumber yang pertama yaitu Diana Aras dengan NIM 200210205078. Yang kedua yaitu Sofia dengan NIM 200210205107. Yang ketiga yaitu Vera Nafiatu Zahra dengan NIM 200210205108. Yang keempat yaitu Andini Trifatmawati dengan NIM 200210205114. Yang kelima yaitu Safira Nur Alivia dengan NIM 200210205123. Yang pertama di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian percaya diri. Pengertian percaya diri yaitu Lauter dalam Surya mendefinisikan kepercayaan diri sebagai suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri sehingga dalam tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya. Sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi, serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Yang kedua yaitu oleh Maslow, menyatakan bahwa percaya diri merupakan modal dasar untuk pengembangan aktualisasi diri. Dengan percaya diri, orang akan mampu mengenal dan memahami diri sendiri. Dapat disimpulkan bahwa percaya diri merupakan modal dasar untuk pengembangan aktualis diri. Dengan percaya diri, orang akan mampu mengenal dan memahami diri sendiri. Dapat disimpulkan bahwa percaya diri dapat diartikan bahwa suatu kepercayaan akan kemampuan sendiri yang menandai dan menyadari kemampuan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara tepat. Yang ketiga yaitu oleh Hendra Surya. Dalam ini Hendra Surya mengatakan bahwa kepercayaan diri adalah suatu keyakinan bahwasanya akan berhasil dan mempunyai kemauan yang keras di dalam berusaha, serta menyadari dan mencari nilai lebih atas potensi yang dimilikinya tanpa harus mendengarkan suara-suara sumbang yang dapat melemahkan dirinya sehingga nantinya dapat membuat perencanaan dengan matang. Yang keempat yaitu oleh Debdignas 2002-21. Percaya diri adalah sikap yang menunjukkan memahami kemampuan diri dan nilai harga diri. Rasa percaya diri perlu ditanamkan pada aspek-aspek pada anak sejak usia dini melalui metode-metode yang menyenangkan bagi anak sehingga tidak membuat anak cepat bosan. Selanjutnya, aspek-aspek percaya diri akan dijelaskan oleh narasumber yang kedua. Aspek-aspek percayaan diri. Bulford 1959 mengemukakan bahwa kepercayaan diri dapat dinilai melalui 3 aspek, yaitu 1, bila seseorang merasa adekuat terhadap apa yang ia lakukan. 2, bila seseorang merasa dapat diterima oleh kelompoknya, merasa bahwa kelompoknya atau orang lain menyukainya. 3, bila seseorang percaya sekali
pada dirinya sendiri serta memiliki ketenangan sikap, yaitu tidak gugup bila ia melakukan atau mengatakan sesuatu secara tidak sengaja dan ternyata hal itu salah. Next. Satu, memiliki keyakinan terhadap kemampuannya sehingga optimis dalam memandang dan mengerjakan sesuatu. Dua, memiliki ambisi yang sehat dengan bekerja keras sesuai kemampuannya. Tiga, memiliki kemandirian. Empat, berani berpendapat dalam segala situasi dan kondisi. Lima, berani mencoba hal yang baru tanpa ada rasa takut salah. Enam, merasa dapat diterima oleh lingkungan tempat berinteraksi. Next. Karena narasumber yang kedua kita sudah selesai menjelaskan tentang aspek-aspek percaya diri, narasumber yang ketiga akan menjelaskan tentang pentingnya percaya diri. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pentingnya percaya diri. Mbak Kara bisa di next. Ya, jadi mengapa percaya diri pada anak begitu penting? Karena anak yang percaya diri mau belajar dan menerima hal-hal baru, bahkan yang dianggap sulit sekalipun. Mereka juga dapat meminta, bahkan membuat orang tua dan orang dewasa di sekitarnya untuk mewujudkan keinginannya. Rasa percaya diri merupakan perasaan mampu dalam menghadapi tantangan dengan menggunakan potensi diri dan tingkah laku yang sesuai. Nah, rasa percaya diri ini diperlukan anak agar bisa mengembangkan kemampuan interpersonalnya seperti berkompetisi dan berteman. Anak yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dapat dengan mudah menikmati kehidupan sosial dan tantangannya. Nah, selanjutnya adalah akibat rendahnya rasa percaya diri pada anak. Rendahnya percaya diri dapat menimbulkan hambatan besar dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Sikap seseorang yang menunjukkan dirinya tidak percaya diri di antara lain berbuat sesuatu yang penting dan penuh tantangan selalu dihadapi dengan keraguan-raguan, mudah cemas, tidak yakin, cenderung menghindar, tidak punya inisiatif, kemudian mudah patah semangat, tidak berani tampil di depan orang banyak, dan gejala kejiwaan lain yang menghambat seseorang untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah rendahnya rasa percaya diri dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama depresi. Depresi adalah gangguan hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Yang kedua merupakan bunuh diri. Bunuh diri ini merupakan tindakan seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa merupakan gangguan perilaku makan yang tidak sehat dan ditandai dengan berat badan yang terlampau rendah untuk usia dan tinggi badan orang tersebut. Nah, orang dengan gangguan makan ini mengalami ketakutan yang teramat sangat terhadap perubahan pada dirinya. Yang selanjutnya adalah delinkuensi. Delinkuensi merupakan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan menyimpang, melanggar hukum atau norma yang berlaku yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, sekolah maupun orang-orang sekitarnya. Dan masalah penyesuaian diri lainnya. Next. Nah, oleh karena itu, penting sekali untuk memiliki percaya diri yang tinggi, karena percaya diri merupakan suatu proses pengembangan diri. Ini dapat diperoleh bagi seseorang yang betul-betul mau dengan segala kemampuan dan kreativitasnya untuk tampil sebagai sosok yang penuh percaya diri.
Baik, terima kasih narasumber ketiga. Selanjutnya yaitu subbab upaya peningkatan percaya diri yang akan dijelaskan oleh narasumber keempat. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang upaya peningkatan percaya diri. Next. Next. Jadi kepercayaan diri sering disalahartikan sebagai bawaan dari lahir. Padahal kepercayaan diri bisa ditanamkan sejak dini. Bagaimana sih caranya orang tua mengasuh anak juga berperan penting di sini. Jadi, maka dari itu sudah semestinya orang tua bisa mendorong dan membantu anak untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Maka di sini merupakan cara meningkatkan percaya diri pada anak. Yang pertama, hargai usaha anak. Tak peduli menang atau kalah, kita sebagai orang tua tentunya harus menghargai usaha dari anak ini. Saat anak sudah tumbuh dan berkembang, proses ini jauh lebih penting daripada hasil. Jadi, tak peduli jika anak nantinya akan kalah ataupun menang, tak mendapat apapun itu tidak mendapatkan gelar juara sekalipun, kita sebagai orang tua harus memuji anak ini. Yang kedua, mendukung latihan. Agar anak lebih percaya diri, kita sebagai orang tua harus lebih sering mendorongnya untuk latihan apapun ketertarikannya. Namun tetap diingat, lakukan hal tersebut tanpa terlalu menekan anak agar anak tidak merasa terpaksa selama melakukan latihannya. Yang ketiga ada biarkan anak menyelesaikan masalahnya sendiri. Jika orang tua selalu mengambil alih pekerjaan sulit yang dihadapi anak, maka anak tidak akan bisa berkembang, tidak bisa mengembangkan kemampuan dan kepercayaan dirinya dalam menyelesaikan masalah. Bantuan dari orang tua juga bisa mencegah timbulnya percaya diri yang berasal dari kemampuan anak memecahkan masalah dengan usahanya sendiri. Jadi, kita sebagai orang tua juga harus membiarkan anak untuk tetap menyelesaikan masalahnya sendiri dan memberikan kepercayaan kepada anak. Selanjutnya yang keempat ada biarkan anak bersikap sesuai dengan usianya. Jangan pernah memaksa anak bersikap seperti orang dewasa, karena hal ini terlalu berat bagi anak. Kita kebanyakan sebagai orang tua tuh berjuang memenuhi ekspektasi orang tua yang tidak sesuai dengan usia anak. Hal ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan diri yang dimiliki anak. Yang kelima, mendorong keingintahuan. Seringkali anak bertanya tanpa henti, sehingga membuat orang tuanya lelah. Tapi, aktivitas tersebut tidak boleh dihentikan. Mengapa demikian? Karena ketika anak sedang bertanya kepada kita, dapat membantu anak berlatih dalam proses tumbuh kembangnya. Dengan begitu, anak akan sadar bahwa ada hal-hal yang tidak mereka ketahui dan di luar sana ada dunia pengetahuan yang sangat luas agar mereka tahu apa yang tidak mereka ketahui. Slide selanjutnya. Yang keenam ada berikan tantangan baru. Di sini tunjukkan pada anak bahwa mereka bisa mencapai hal-hal kecil untuk meraih keberhasilan yang besar. Seperti anak bisa mengendarai sepeda dengan 3 roda, atau suatu saat anak akan bisa menaiki sepeda roda 2. Maka akan berproses kan. Selanjutnya, hindari memberikan perlakuan istimewa. Perlakuan istimewa bisa membuat kepercayaan diri anak berkurang. Maka dari itu, kita hindari memberikan dia perlakuan istimewa saat berada bersama orang lain. Yang kedelapan, jangan pernah mengkritisi penampilannya. Mengkritisi penampilan anak adalah cara yang tepat untuk mematikan rasa percaya dirinya. Maka dari itu, berikan feedback yang positif dan berikan saran yang membangun atas penampilannya. Namun, perlu diingat, jangan pernah mengatakan bahwa apa yang dia lakukan jelek atau buruk.
Bila anak takut untuk gagal karena khawatir akan mengecewakan orang tua, maka tidak akan pernah berani mencoba hal baru lagi. Yang kesembilan, jadikan kesalahan sebagai bahan pembelajaran. Kesalahan-kesalahan adalah batu loncatan untuk anak agar dapat membangun percaya diri. Maka dari itu, orang tua juga menganggap bahwa kesalahan yang dilakukan anak sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Biarkan anak sesekali melakukan kesalahan, kemudian bantu dia memperbaiki kesalahan tersebut. Yang ke-10, terbuka untuk pengalaman baru. Biarkan anak mencoba hal-hal baru akan mengajari mereka bahwa tidak peduli apakah sesuatu itu menakutkan atau kelihatan berbeda, maka mereka pasti bisa menaklukkannya. Slide selanjutnya. Ajari anak apa yang Anda ketahui. Jadi, kita sebagai orang tua tentunya perlu memberikan contoh yang baik kepada anak. Karena orang tua sendiri kan merupakan pahlawan bagi mereka, setidaknya sampai anak menjadi remaja. Gunakan kekuatan tersebut untuk mengajari anak apa yang kita ketahui tentang cara berpikir, bertindak, dan berbicara dalam kehidupan. Yang ke-12, pujilah anak saat berhasil melewati sebuah kesulitan. Perlu diketahui bahwa segala sesuatu yang di dalam hidup tidaklah mudah. Karena itu, saat anak mengalami kesulitan, orang tua perlu menjelaskan bahwa menaklukkan berbagai tantangan akan meningkatkan kegembiraan saat berhasil melewatinya. Selanjutnya ada menawarkan bantuan dan dukungan. Memberikan dukungan kepada anak-anak tentunya penting. Namun, jika terlalu banyak, bisa mengurangi kemampuan anak untuk mengeksploitasi kemampuan dirinya sendiri. Maka sebaiknya orang tua lebih bersifat mengarahkan untuk membantu anak keluar dari masalah. Yang selanjutnya, memberikan semangat saat anak mencoba hal baru. Hal ini akan membuat anak tidak takut mencoba apapun, hingga kepercayaan diri pun dapat meningkat. Selanjutnya, yang terakhir, rayakan semangatnya untuk belajar. Nah, di sini orang tua terlihat bersemangat melihat anak belajar hal-hal baru. Maka dari itu, anak juga akan ikut bersemangat. Reaksi orang tua sangatlah penting bagi anak untuk membuat keputusan dalam meneruskan belajar atau tidak. Maka dari itu, jika anak ingin belajar, kita harus mendukungnya. Selanjutnya, baik, terima kasih narasumber keempat. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh narasumber kelima dengan subbab faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya Diana Aras. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi percaya diri. Seperti Setiti telah menjelaskan bahwa percaya diri itu dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Dalam faktor internal tersebut meliputi konsep diri, harga diri, kondisi fisik, dan pengalaman hidup. Dan untuk faktor eksternal sendiri telah meliputi pendidikan, pekerjaan, lingkungan, dan pengalaman hidup. Karakteristik kepercayaan diri pada anak usia teman kanak-kanak atau anak usia dini, menurut Lie telah menyatakan sejumlah karakteristik yang mencerminkan kepercayaan diri. Adapun karakteristik tersebut antara lainnya yaitu yang pertama yakin kepada diri sendiri, yang kedua tidak bergantung kepada orang lain,
Yang ketiga, merasa berharga. Dan yang keempat, memiliki keberanian untuk bertindak. Next. Sedangkan menurut Hakim, menambahkan karakteristik percaya diri itu ada sebagai berikut. Yang pertama, selalu bersikap tenang dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua, mampu menetralisasi ketegangan yang muncul pada berbagai situasi. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan bersosialisasi berdasarkan dari beberapa karakteristik percaya diri menurut para ahli. Dan dapat disimpulkan, karakteristik anak yang percaya diri yaitu adalah anak yang adalah anak yang mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi, merasa berharga, mampu bertindak, dan yakin pada dirinya sendiri. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu manfaat percaya diri. Next. Manfaat percaya diri, 1. Kebahagiaan mental dan sosial. Kepercayaan diri merupakan bekal penting bagi seorang untuk memiliki kebahagiaan mental dan sosial pada semua tahap usia. Apa yang kita rasakan akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap. 2. Berani mencoba hal baru. Anak yang kepercayaan dirinya bagus, umumnya memiliki keberanian untuk mencoba berbagai hal baru. Mereka juga cenderung melakukan segala sesuatu secara maksimal dan bangga dengan upaya yang telah mereka lakukan. Next. Tiga, menghadapi kegagalan. Memiliki kepercayaan diri juga dapat membantu anak menghadapi kegagalan. Saat gagal dalam melakukan sesuatu, anak akan terdorong untuk mencoba lagi sehingga berhasil. 4. Melindungi anak dari perundungan. Alasan lain orang tua perlu membangun kepercayaan diri balita adalah untuk melindungi anak dari perundungan, baik di sekolah maupun di lingkungan lainnya. Menurut para ahli, anak dengan kepercayaan diri rendah akan merasa tidak yakin dengan dirinya sendiri. Next. Nah, karena kelima narasumber kami sudah menjelaskan tentang materi-materi yang ada pada subbab tadi, apakah di sini Bunda-Bunda ada pertanyaan? Nah, di sini sudah masuk 5 pertanyaan pada email saya. Pertanyaan pertama yaitu dari Bunda Ica. Pertanyaan yang kedua yaitu dari Bunda Novia. Pertanyaan yang ketiga yaitu dari Bunda Nabila. Pertanyaan yang keempat dari Bunda Mia. Dan pertanyaan yang kelima dari Bunda Cika. Akan saya bacakan pertanyaan yang pertama yaitu dari Bunda Ica. Pertanyaannya adalah, saya izin bertanya, anak saya ini kalau di luar pemalu, kalau di dalam rumah dia sangat percaya diri, bernyanyi dan berjoget. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut?
Bagi narasumber, apakah pertanyaannya sudah jelas? Baik. Sudah, terima kasih. Baik, bisa langsung dijawab. Baik, saya izin menjawab. Pada pertanyaannya itu kan tadi, bagaimana cara saya mengatasi masalah tersebut jika anak pemalu di luar, namun jika di dalam rumah tetap percaya diri. Pada anak, sifat pemalu itu normal, namun tidak bisa dipungkiri jika berlebihan. Memang bisa menjadikan masalah. Jika anak sudah mengembangkan sifat dasarnya ini menjadi terlalu pemalu. Kalau anak sudah terlalu pemalu, maka ia bisa kesulitan menjalani kehidupannya. Sifat pemalu tidak bisa hilang begitu saja. Salah satu kesulitan terbesar yang paling sering dihadapi anak pemalu adalah tampil di depan umum. Nah, jika anak berani di rumah namun kurang percaya diri saat berada di luar atau pada tempat umum, maka orang tua perlu mengajarkan anak untuk lebih percaya diri. Nyaman berinteraksi dengan orang lain dan tentu saja berani tampil di depan umum. Pada sifat pemalu ini normal, namun tidak dapat terus dilakukan. Nah, kita dapat memberikan empati pada anak. Bunda-bunda pasti sering ya melihat anak malu saat bertemu orang atau saat diajak berkomunikasi dengan orang lain. Saat kita bunda-bunda melihat situasi ini, katakan saja pada anak untuk tidak perlu malu menjawab pertanyaan orang lain. Kemudian kita sebagai orang tua dapat menceritakan bahwa kita juga pernah mengalami hal tersebut, tapi dapat mengatasi hal tersebut. Begitu jawaban saya. Apakah sudah jelas kepada Bunda Ariska? Sudah. Iya, Mbak, sudah jelas. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Terima kasih Bunda Ica. Pertanyaan kedua yaitu dari Bunda Novia. Pertanyaannya, jika anak terlalu pede, apakah hal itu dapat menjadi dampak positif atau dampak negatif atau bumerang bagi anak? Di sini saya ingin langsung menjawab ya Bunda Novia. Dampak terlalu pede itu bisa juga menjadi dampak negatif atau dampak positif. Tergantung kita sebagai orang tua bagaimana menggiring anak tersebut ke arah yang negatif atau dampak yang positif. Jadi kita sebagai orang tua itu harus bisa menyesuaikan tingkat kepercayaan diri anak itu ke hal yang lebih positif daripada ke hal yang negatif yang akan bisa menjadi bumerang bagi anak tersebut. Terima kasih. Apa jawabannya sudah bisa diterima? Sepertinya jawabannya sudah bisa diterima. Selanjutnya adalah pertanyaan ketiga dari Bunda Nabila Agilia. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengembalikan rasa percaya diri kepada anak yang menjadi korban bullying? Baik, silakan dijawab. Baik, di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Bunda Nabila. Cara yang pertama yaitu kita bisa mencari tahu permasalahan yang dihadapi anak dengan cara berkomunikasi kepada anak. Nah, cara untuk mengembalikan percaya diri anak yang demikian ini dengan cara meluangkan waktu untuk lebih dekat dan mengajaknya berkomunikasi. Cara yang kedua, jangan memanjakan anak. Sikap manja akan membuat anak selalu mengandalkan orang tua atau orang lain dalam setiap aktivitas yang ia lakukan. Untuk itu, kita tidak bisa membiarkan anak menjadi lebih manja. Dan cara yang ketiga yaitu jangan membuat anak merasa takut. Cara yang keempat yaitu
jangan mengejek anak. Apa bisa diterima jawabannya, Bunda Nabila? Sepertinya sudah bisa diterima ya Bunda Nabila. Selanjutnya pertanyaan dari Bunda Mia. Di sini pertanyaannya yaitu apakah penyebab timbulnya rasa percaya diri yang rendah pada anak? Baik, silakan dijawab narasumber, mohon maaf narasumber. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bunda Mia. Yang pertama, penyebab timbulnya rasa percaya diri yang rendah pada anak yaitu yang satu trauma, yaitu seperti pelecehan fisik dan emosional dapat meruntuhkan kepercayaan diri anak. Yang kedua, kebiasaan orang tua memarahi anak. Anak akan selalu merasa ada yang salah ketika dimarahi sama orang tua. Apalagi dimarahinya itu di depan umum akan membuatnya itu malu dan tertekan. Ketiga, pengaruh orang tua. Jika seorang orang tua kurang percaya diri, dapat menyebabkan kepribadian anak itu kepercayaan dirinya itu rendah. Jika orang tua lebih tampil lebih percaya diri, maka anak akan melihat dan mencontoh kepribadian orang tua. 4, sering diremehkan. Jika sang anak mempunyai hobi menggambar, orang tua sering meremehkan dan itu sang bunda lebih menanyakan nilai yang lebih bagus. Terus yang kelima, sering dilarang. Keseringan melarang anak dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada anak dan merasa dirinya tertekan. Seharusnya orang tua membebaskan apa yang dilakukan oleh anak dan menegurnya jika membuat kesalahan. Baik, sepertinya pertanyaannya sudah dijawab dan sudah bisa diterima ya Bunda. Selanjutnya ini adalah pertanyaan yang terakhir, yaitu dari Bunda Cika. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita sebagai orang tua mempertahankan kepercayaan diri anak hingga dewasa kelak. Baik, silakan dijawab Bunda narasumber. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bunda Cika. Membangun dan mempertahankan rasa percaya diri memang termasuk tugas orang tua. Hal pertama yang dapat dilakukan orang tua adalah membangun percaya diri anak dengan menjadi pendengar yang baik, menunjukkan sikap menghargai, mendukung, atau mensupport kegiatan apapun yang dilakukan oleh anak. Kemudian, jika rasa percaya diri anak sudah mulai terbentuk, maka tugas selanjutnya orang tua adalah mempertahankan rasa percaya diri tersebut agar tetap tumbuh ya hingga dia dewasa. Nah, bagaimana caranya? Yaitu yang pertama dengan menjalin komunikasi yang efektif. Hal ini sangat diperlukan untuk membangun hubungan yang sehat dan baik. Anak-anak mungkin merasa takut, tidak bisa, dan merasa tidak aman dengan intimidasi. Hal ini penting untuk membangun kepercayaannya dan membiarkan anak memberitahu kita mengapa ia merasa tidak yakin dengan dirinya sendiri, sehingga bersama-sama dapat mencari solusi. Kemudian yang kedua adalah jadi pemaaf kepada orang lain dan tunjukkan kepada anak bahwa kasih sayang adalah merupakan kebaikan. Dan yang terakhir adalah dengan selalu memberikan apresiasi terhadap hal-hal yang telah dilalui oleh anak kita. Bisa diterima jawabannya Bunda Cika? Sepertinya sudah bisa diterima oleh Bunda Cika. Nah, di sini saya akan menampilkan tentang kesimpulan dari acara webinar kita kali ini. Semoga semuanya bisa menerima dari kita juga narasumber materi-materi dan juga ilmu yang sudah, bukan ilmu ya, tapi tips-tips bagi bunda-bunda untuk meningkatkan kepercayaan diri pada anak usia dini. Baik, terima kasih untuk semua bunda-bunda yang telah hadir pada kesempatan webinar kali ini. Saya sebagai moderator mengucapkan maaf jika ada kesalahan atau tingkah laku dan perbuatan. Terima kasih. Baik semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
foto dulu, Bunda-bunda. Ayo 1, 2, 3, mari bunda-bunda berfoto. 1, 2, 3. Baik, terima kasih.